Awal mulanya itu mereka ketemu di klub malam, terus berlanjut ke TikTok. Itu kejadiannya pada bulan apa sih pertama kali? Bulan Mei akhir 5. Jadi mereka bukan kenal dari TikTok, tapi memang sebelumnya sudah kenal. Iya, sudah kenal. Dari kakak sendiri, kakak pertama kali tahu itu dari mana pertama kalinya? Taunya tuh dari TikTok, mereka tuh sering nge-live bareng. Cuman aku pikir laki aku ya biasalah fans gitu. Tapi setelah aku ke Thailand itu bulan 8, aku dikirimin video sama netizen. Kak, ini suami kamu nggak? Aku kaget dong. Ya berarti bukan fans, dia berarti ada hubungan khusus gitu. Pas aku tanyain sama suami, dia bilang enggak lah, aku cuman ketemu aja sebentar udah tuh pulang. Video apa ini? Tahu dia fans, apakah sebelumnya pernah bercerita, misalkan mengagumi atau kayak mendengar lagunya atau apa? Sering dengar lagunya juga. Terus kalau dia bilang dia ngefans nggak pernah sih, cuma dia bilang lagi apa kayak main TikTok aja lagi ngilangin bosan katanya, PK-PK gitu. Kemudian jadi kamu bilang kalau melihat video dikirim video apa itu? Video dia lagi di klub malam, lagi berjalan, tapi nggak gandengan. Iya. Kak, infonya bahwa DC udah menikah siri dengan Koapek, itu gimana? Benar nggak sih? Suami sendiri yang mengaku, suami saya sendiri, dia bilang kalau saya mengakui hubungan saya sama dia, hari ini kamu bakalan benci banget sama saya. Saya bilang, emang hubungannya apa sih? Kalau sekedar dia selingkuh, mungkin udah aku maafin. Dia bilang, aku tuh udah nikah siri, jadi aku nggak bisa ninggalin dia tuh secepat ini. Dia minta waktu sama aku. Nikah sirinya itu di mana dan tanggal berapa? Mungkin tahu nggak di Enggak, aku nggak tanya juga, keburu emosi. Nah, terus setelah tahu nikah siri, apa nih yang kakak lakuin ke Koapek? Mungkin respon kakak ke Koapek gimana? Ini pertama kali dia menyatakan jujur itu kapan, Kak? Tanggal 20. Iya, 20 September. Terus mungkin setelah tahu nikah siri itu bagaimana hubungan kakak dengan Koapek? Apakah maksudnya ada isu gimana mungkin kakaknya ke Koapek? Setelah tahu itu yang pastinya ribut terus, setiap hari ribut, bercekaman atau apa sampai detik ini. Nah, itu kan sekarang lagi umroh ya? Iya, lagi umroh. Itu kakak tahu sebelumnya? Sebelumnya aku nggak tahu. Kak, mungkin yang katanya banyak banget ancaman itu gimana? Kakak ngalamin banyak ancaman kakak dari DC. Mungkin bisa ceritain ancaman-ancaman apa aja yang Dari Koapek. Bukan dari DC sih, ya dari Koapek. Ancamannya seperti ya mobil udah diambil satu, terus kayak mau ngusir dari rumah, mau ambil anak, itu aja sih. Memiskinkan yang pasti. Memenjarakan dia dan teman-temannya. Tapi untuk nafkah sendiri Koapek masih nafkahin kan? Anak-anak. Terakhir masih kirim uang. Karena kita di Jakarta, dia tahu aku tidak kerja, dia kirim untuk anaknya ada. Anak-anak. Tapi kenapa dia bilang mau penjarakan Mbak Ayu? Alasannya itu? Karena kita up masalah. Karena kita up masalah ini di media. Video. Dan masalah video yang utama, video call dia. Berapa lama video call itu? Video call itu 29 detik ya Kak ya? 29. Enggak, yang akan aku unggah tuh yang dikit. Yang dikit. 29 detik gitu. Respon keluarga sendiri gimana, Mbak? Apa? Respon keluarga sendiri gimana? Kalau keluarga aku sih yang terbaik aja, keluarga juga nggak banyak ikut campur. Keluarga suami, kalau keluarga suami papanya aja sih yang maksudnya karena papanya tuh kan mungkin udah mengalami nikah beberapa kali, jadi dia pikir hal ini nih biasa. Iya, papanya 4 kali dia udah nikah, jadi dia pikir kalau wanita itu nggak mau ya udah ceraikan aja gitu. Malah bangga dia. Dia cerita kesana sini kalau anaknya itu sama artis. Berarti sampai saat ini Koapek masih udah tinggal bareng sama DC? Tinggal bareng sih nggak tahu. Cuman suami aku sering ke Jakarta dan itu ya ketemu DC terus kan di uploadnya terus. Kota juga. Sering nemainin DC keluar kota. Tapi anak-anak ini tahu nggak Mbak kalau Koapek sekarang ini umroh? Anak-anak tahu tadi pagi video call. Ngomong apa anak responnya? Kalau anak-anak ya gitulah, oleh-oleh Pak gitu, doain papa ya gitu. Berarti anak-anak nggak tahu permasalahan ini ya, bisa dikatakan? Tadi anak-anak nanya papa sama siapa? Sendiri nak. Kenapa nggak ajak Om Riko, katanya teman papa kan? Enggak.
papa sendiri. Tapi anak-anak sendiri udah pernah ketemu sama DC atau belum? Ketemu belum pernah, tapi lihat papanya teleponan, atau kalau yang kecil tuh pernah teleponan, disodorin. video call. Berarti anak-anak pernah video callan bareng DC? Pernah. Dan itu Kak Ayu tahu, maksudnya ketika Kak Ayu tahu bahwa anak-anak video callan sama DC, gimana obrolan Kak Ayu ke anak-anak? Enggak, Anak-anak mungkin bercerita. anak-anak bercerita mah papa teleponan terus ya di mobil sama cewek rambut panjang. Kalau yang kecil si Feli mau mama baru, menangis lah itu. Oke, mungkin setelah ini apa sih mungkin langkah yang mau kakak ambil buat hubungan dengan Koapek sendiri? Langkah-langkah yang pengen kakak ambil ke depannya gimana mungkin? Ya karena aku sudah ditalak, mungkin aku akan gugat lagi, gugat perceraian lagi. Masukin gugatan. Masukin gugatan lagi. Kapan rencananya? Rencananya kapan buat masukin gugatan? Selesai Polda. Selesai urusan kepolisian. Kenapa? Berarti gugatannya masuknya ke pengadilan mana tuh Kak? Agama Jambi. Oh, pengadilan agama Jambi. Rencana sendiri Koapek dan DC pulang umroh kapan sih Kak? Nggak tahu sih, katanya tanggal 11 atau tanggal 10. Dia kan ambil paket 10 hari. Kak, kakak tahu hubungan dia ini udah berjalan setahun mungkin atau setengah tahun atau berapa lama? Kalau hubungan dekat, aku rasa sih dari bulan 6. Berarti udah terjalin 4 bulan ya? Iya. Karena saat itu aku lihat dia si DC itu nelpon suami aku bulan 6. Dan pertama kali ketahuan kakak itu di bulan 6 berarti? Iya. Apa alasan dia? Maksudnya ngefans kah atau apakah atau gimana? Ya aku tanyakan kenapa malam-malam jam 4 subuh DC nelpon kamu. Perasaan kamu aja itu. Karena aku kan nggak bisa lihat handphonenya, pakai privasi. Jadi aku nggak bisa omongan aku tuh nggak bisa aku buktiin ke dia. Pas aku bilang sinilah handphone kamu, aku mau lihat, nggak ada loh nomornya, nggak ada lagi. Tapi Mbak sendiri pernah DM DC nggak sih? Pernah. Apa responnya dia? Ya responnya tuh emang lembut, dia nggak pernah kasarin aku. Cuman dalam arti kata, Kayak ngeledek. Mbak itu suami saya loh, kenapa disebut terus namanya di live? Dia cuma jawab, Mbak salam Mbak, itu suami saya sebut. Jadi aku bilang, punya kaca nggak lo di rumah? Coba ngaca deh, aku bilang kayak. Terus aku tuh ada beberapa bahasa itu yang menurut aku kasar. Aku ngomong kayak gitu maksud aku, dia tuh DM aku, sini lo nomor HP lo, gue mau tahu siapa lo. Aku berharapnya dia tuh ngerespon aku dengan baik. Aku kasih nomor handphone dan dia bertanya, apakah benar kamu istri Koapek? Aku berharapnya begitu, tapi dia malah blok. Dan sampai sekarang berarti nggak ada komunikasi dengan DC? Enggak, aku pun nggak bisa lihat Instagramnya atau apanya. Semua sosial media Kayu di blok sama DC? Di blok. Tapi Kayu sendiri ada usaha buat ngubungin dia mungkin lewat WA teman Kayu atau gimana gitu? Kalau sekarang kayaknya nggak penting lagi. Menurut Kayu gimana sih pandangan DC ya di mata Kayu sendiri gimana? Pandangan DC di mata aku, dia itu kan orang ketiga ya, dia tahu jelas suami aku punya istri. Kalau aku maki-maki dia itu hal yang wajar ya, seorang istri memaki wanita di dekat suami dia wajar ya kan. Tapi jangan merasa jadi korban. Di sini korban jelas loh, anak-anak ya kan, anak-anak yang setiap malam nangis rindu papanya. Dan aku pun sekarang biasanya aku nggak kerja, aku pun harus kerja sekarang. Kalau dia bilang aku rugi loh, aku rugi nama baik, nama tuh gimana ya, rugi mental itu paling penting loh. Menurut aku mental anak aku tuh lebih penting dari segalanya. Gitu aja sih. Video yang semalam. Rindu papa, enggak anak-anak. Boleh. Apalagi? Mbak sempat mau ngelawar DC ke Polres Jambi atas apa Mbak? Perzinahan. Kapan niatnya nih mau buat laporan perzinahan tersebut? Udah jalan. Laporan udah jalan. Sejak kapan Kak Ayu buat laporan tersebut? Tanggal 20 Oktober. Berarti sekarang masih dalam proses ya? Dalam proses. Apakah nanti setelah DC pulang ke Indo bakalan ada panggilan? Aku belum tahu itu, aku belum tanya ke Polda Jambi. Tapi Mbak sempat dilarang buat ke media sama Koapek, kenapa tuh Mbak? Aku alasannya nggak tahu juga. Yang pasti dia nggak boleh aku masuk TV ataupun kayak gini. Temen-temennya bahas juga kita nggak boleh. Tapi kemarin Koapek dan DC mau press kan itu Kak Ayu tahu?
Tahu. Nah, Pengacara aku ngasih tahu. Itu kenapa dibatalin mungkin? Nggak tahu, aku nggak nanya dia. Umroh. Karena dia umroh kali. Sebelumnya kan kalian pernah wawancarai pihak sebelah, dia mau pada kami itu katanya sekedar Sponsor. Iya, sponsor, hanya sekedar TikTok aja katanya. Kami cukup terkejut tadi kan, ternyata DM itu dia juga bercerita ke kami soal DM. Itu pertama kali dia menghubungi dan katanya dia berusaha untuk menghubungi kakak, tapi responnya dia berusaha DM kakak, tapi respon kakak waktu itu katanya marah-marah. Tunjukin aja buktinya. Iya, bisa tunjukin. Dan semalam kan dia juga posting, dia di pesawat, ditanya sama netizen, kakak berangkat sama suami orang ya? Dia bilang udah. Nah itu sih. Dudanya baru 10 hari. Tapi Masa itu langsung belum nikah? secara hukum masih. Iya, dudanya itu cuman by phone. Itu pun ketikan, bukan gue cerai lo, bukan. Cuman ketikan, mulai sekarang gue lo gue Kujatuhkan cerai. talak 1. 1. Berarti belum resmi bercerai ya kalau atas dasar agama ya? Masih sah suami istri. Masih berarti Kayu masih istri sah dari Koapek? Pasti. Baik itu kan kakak bilang 10 hari, tapi sebelumnya pas DM tadi dia juga udah bilang itu suami dia katanya. Iya. Boleh tahu nggak kita tepatnya itu pas DM itu pas kapan? Bulan 7 akhir lah gitu. Berarti sudah dari 2 bulan lalu dia sudah mengakui kalau Iya. berhubungan sama itu. Lebih dari sponsor. Lebih dari sponsor. Dan Ayu yang nanya juga. Aku tuh sering komentar karena jari aku kan jari netizen ya kan. Aku sering komentar, halo ya. Tapi nggak direspon, dihapus terus. Jadi aku DM kasar lah. Pas aku WA DM dia kasar, baru diresponnya. Kayaknya nih anak nggak bisa diajak baik deh gitu. Karena aku tuh berharap aku DM dia tuh nelpon aku loh. Sini mbak, Menjalin nomor komunikasi. handphone lo mbak. Gue mau tanya sih apa ini apa sih gitu. Kalau memang benar. Kalau dia emang tahu. benar dia mau tahu. Ini enggak, dia nggak mau tahu. Dia malah ngejek-ngejekin kayak kasihan deh lo nggak dicinta lagi, dikibulin. Kayu misalkan ditemuin bertiga bareng Koapek dan DC, apakah siap dan bersedia mungkin? Oh siap. Pasti dikit, jadi Mas Koapek udah lama deket banget ya Mas? Apa? Udah lama deket? Dari bulan 5 itu, 5 akhir mungkin lah karena DC tuh punya pacar atau dekat sama cowok lain, tapi kan ya namanya wanita belum menikah bebas dekat sama beberapa laki-laki. Usaha Kayu sendiri buat ngelarang hubungan tersebut mungkin gimana sih? Upaya-upaya yang udah Kayu Kan sempat ini mau ya? baik-baik tapi ketahuan. Aku udah DM Tapi sakit. sampai tanggal 20 itu aku sudah mau cabut gugatan. Tapi pas mau tidur jam 1 malam, aku nonton live si DC. Si DC bilang, papi lagi sakit loh guys hari ini, jadi kita nggak bisa teleponan. Masih komunikasi. Suami aku sakit di sebelah, sedangkan aku bawa dia ke rumah sakit, aku pijetin atau apa ya, istri ya kan. Aku merasa hari itu lo bohong lagi deh, padahal kita udah di pintu perceraian, tapi kayaknya hubungan mereka ini emang tidak bisa dihentikan. Ngerti nggak sih? Ibaratnya yang ini tadi sayang, yang ini baper, jadi beribu cara dia ngibulin aku. Untuk Kayu sendiri udah ikhlas buat ngelepas Koapek dengan dia atau nggak pengen ngelepas atau gimana mungkin? Kalau untuk saat ini jelas-jelas aku udah ditalak, jadi tetap kita ikutin proses kepolisian dan selesai itu mungkin aku langsung gugat. Itu aja sih. Ikhlas ya, tapi Ikhlas sih tidak akan lupa. ikhlas. Cuman kalau dibilang ikhlas tuh harus melupakan ya kan? Intinya sekarang nih ikhlasnya masih 50% lah. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas Ya itu? karena saya nemenin suami saya dari nol loh, dari tidak punya apa-apa. Pindah. Sekarang suami punya segalanya malah ngejatuhin gitu. Kakak boleh nggak kita tahu ceritanya, kakak ini udah berapa tahun menikah, terus apa yang sudah dilalui bersama hingga akhirnya sekarang seperti ini? Aku nikah 2011 dan anakku lahir itu 2013, jadi itu 12 tahun pernikahan, dan aku pacaran sama suamiku 1 tahun, jadi totalnya 13 tahun bersama ya kan. Kalau misalnya ada yang bilang suami aku itu keturunan orang kaya atau pengusaha tongkang, mungkin kami tidak akan merasakan kekurangan. Tapi faktanya kita itu dari nol, dari ngekos, ngontrak. Dan Ayu sempat jadi tulang punggung. Dan aku pernah, suami aku tuh tidak kerja 2 tahun, aku jual online. Dari dulu aku jual online. Jadi kita tuh makan hasil jual online aku. Dan untuk keluarganya itu saat kita susah benar-benar
nggak pernah respon. Berarti dulu tuh hidupnya dari sangat sulit ya? Iya, 2018 itu kita nggak punya kendaraan lagi, motor kita nggak ada. Sampai akhirnya Koapek bisa sukses seperti sekarang, mungkin di titik seperti apa sih? Ya, anak saya yang kecil itu lahir, alhamdulillah nggak tahu ada rezeki lah yang pasti. Pas anak itu lahir, barulah naik sampai ke sekarang. Gimana sih mungkin Kak, ini udah nemenin 13 tahun ya bersama, Ya. nemenin dari nol, dan ketika sukses dia berpaling ke cewek lain. Mungkin Sebenarnya apa? suami ini selingkuh bukan satu kali. Saat nikah, baru-baru nikah, sempat naik rezeki selingkuh, turun lagi naik lagi selingkuh. Pokoknya dia tuh hancurnya ya selingkuh, cewek. Jadi di 2018 itu dia ketahuan sama Elsie. Elsie tuh cewek malam ya kan? Iya. Kesindir gue. Tadi Mbak bilang sempat video call dengan postur buka Yang tidak sopan lah ibaratnya, Tidak sepantasnya. tidak sepantasnya itu gimana mungkin Kak? Kalau bagi dia itu biasa, tapi bagi seorang istri nggak biasa lah ya kan? Karena aku di sini posisinya aku nggak pernah teleponan sama laki-laki dan tidak pernah membuka bajuku atau melihatkan apa lah gitu. Responnya lebih kayak kaget, dia di depan Menyangka. lakiku berani gitu. Seperti apa sih mungkin beraninya Kak? Beraninya Jadi definisi beraninya mungkin seperti apa gitu? ya buka bra gitu. Berarti Enggak. kelihatan kayak gitu. Nggak kelihatan. Bagimu itu hal yang tidak wajar. Iya, bagi aku itu hal tidak wajar, maupun kita kelihatan ketiak atau apa kan di depan laki-laki yang bukan muhrim yang nggak wajar. Itu video kakak lihat di mana Kak? Di handphone suamiku. Berarti di save sama Iya. screen record. Iya. Kan tadi kakak bilang kami kan di privacy, kemudian kakak bisa tahu itu gimana kan? Nah, Ketahuan pula. tanggal 20 itu suami kan mau baik nih. Oh, sempat baikan. Sempat baik kan, jadi Ami handphone nggak gue password lagi loh, bebas mau ngecek atau apapun gitu. Pas aku cek, aku nggak nemu apa-apa. Besok pagi aku pegang lagi, tiba-tiba itu kayak merah gitu, spray kasur aku kan warna merah. Jadi aku buka, pas lihat tuh video itu. Video call itu. Screen record. Berarti sebenarnya sebelumnya sudah membaik, itu membaiknya berarti ada yang dijanjikan Kak sebelum ada janji perubahan. Pasti iya, dia janji, dia bilang ya kita baik-baik lah, ngulang dari nol lagi. Aku sama dia tuh cuma sekedar zina, sekedar nafsu. Tadi kalau apa sering menemuin DC buat home gitu lah. Iya, dia sering nyusul si DC ke Bali beberapa kali, ke Malang enggak, ke Bali terus ke Jakarta sering. Alasannya apa dia? Maksudnya kan itu pasti izin ya Mak Ayu ya buat dia berpergian seperti itu. Izinnya ke Alasannya- Manado. Dia bilang, "Mi, aku mau lihat kapal ya di Manado." Ya feeling istri ya kan, foto dong kiri kanan, nggak mau foto dia. Terus sih marah-marah. apa sih lo ini curiga mulu, gue bosen deh katanya kan. Aku bilang ya udah, kalau aku tahu kamu di Bali gimana, cari tahu deh sana biar kamu puas. Cek pos. Cek pos, akhirnya di Bali. Kebetulan postingan tuh cewek di Bali, aduh kayaknya ketemu deh. Pas aku DM kasar-kasar, malam itu si DC langsung posting lakiku. Story. Gue udah lelah dengan dunia ini katanya. Lelah ditutup-tutupin kali ya. Kan gue udah ngomong. Ada yang disampaikan Mbak ke DC Mbak tentang apa? Untuk keluarga DC juga nih, gue kan pernah nge-DM bapaknya, "Assalamualaikum Pak Haji, bisa hubungin saya Pak Haji." Maksud saya tuh jangan cepat-cepat ngeblok loh. Saya nih istrinya 13 tahun, baik buruk suami saya cuman saya yang tahu. Bahkan keluarga suami saya tidak tahu. Saya berharap pihak keluarga itu menelpon saya menanyakan kebenaran. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Walaupun saya kasar, saya jahat mulut saya dalam arti kata, saya memaafkan suami saya bukan sekali. Dan suami saya itu selama saya menikah udah selingkuh itu udah 7 kali. Tapi tetap masih berjalan ya. Tetap, karena aku bilang sama suami, kalau kamu selingkuh itu kan hilaf. Anggaplah hilaf, karena aku tidak bisa mencari uang. Aku berharap keluargaku tidak sama seperti aku, karena aku anak broken home. Kayak mana caranya anak aku itu tidak merasakan orang tua yang berpisah. Aku bertahan dengan suamiku demi anak. Tapi kalau kamu sempat nikah siri atau menjalani hubungan lebih serius, mungkin hubungan kita sampai di situ. Itu sudah ancaman tuh setiap
apa. Berarti kayak udah nggak mau, ibaratnya udah nggak bakal maafin kelakuan KPK? Enggak, karena dia udah nikah siri kan, nikah itu tidak boleh main-main loh. Walaupun nikah siri kan ada Allah juga. Berarti dia harus tanggung jawab atau apa. Dan Kalau makin hari juga dia makin ngancem-ngancem. Makin hari kan makin terbukti tuh hubungannya makin dalam. Apalagi sekarang lagi di tanah suci ya, kita sebenarnya doa yang terbaik lah buat mereka ya kan. Intinya dia pulang dari sana, ini pun udah selesai masalah polisi, mungkin aku udah mau damai juga, udah selesai. Terakhir komunikasi dengan KPK kapan dan apa obrolannya mungkin? Media. Cuman itu aja, jangan masuk ke TV ataupun media. Kalau kamu masuk TV, aku juga bakal bongkar atau apalah gitu. Aku bakal bongkar itu maksudnya gimana? Dia tuh mau bongkar kalau aku tuh kemarin, aku di Jakarta kemarin ada pergi ke dunia malam. Apa namanya kak? Klub. Nggak tahu lah, klub Mami apa tahu ya kan? suaminya. Suami mami ulang tahun, jadi aku pergi. Nah itu tuh di share-nya ke teman-teman. Nih istri aku udah nakal katanya. Di Jakarta udah nggak benar, mabuk-mabukan atau apa. Sedangkan kita di klub itu Dijaga. mengandung bawang, nangis. Nggak ada happy-happynya. Dipeluk teman dikit, sabar ya nangis ya. Gila ya. Gilanya. Tempat Mbak Ayu bilang DM bapaknya, telepon bapaknya jadi gimana? Langsung diblok bang. Berarti dari keluarga DC dan DC sendiri udah bener-bener putus komunikasi ya? Putus komunikasi ya. Sekarang kan adiknya aku nggak tahu ya kalau adiknya itu main Instagram atau apa. Kalau mau hubungi aku hubungin aja nggak apa-apa. Kakak boleh tahu sih kan perasaan kakak seperti apa, apa yang akhirnya terjadi? Kalau masa sulitnya udah lewat lah ya yang pasti. Aku tahu itu kan di bulan 8 tuh. Bulan 9 itu aku sempat Hancur. ke rumah sakit. 3 hari itu benar-benar kayak nggak makan, nggak minum lah ya, nggak mungkin mati kali. Nggak makan, berat badan itu turunnya sampai 10 kilo. Ya depresi. Obat psikolog itu kan untuk 5 hari, itu 2 hari putus aku makan. Karena minum obat tidur, 1 nggak mempan. Jadi 3 sampai dokter tuh nggak mau kasih obat, karena dia tahu aku ini minum obat tuh nggak aturan gitu. Psikolog, psikiater gitu. Jadi masa-masa sulit itu aku benar-benar hilang di sosial media sampai 1 bulan, nggak berteman, nggak apa-apa, cuman aku fokus di rumah nangis. Emang aku puasin nangis atau apa. Oke. Ya, kasih ya. Banyak. Coba kakak pegang mbak. Kasih diri, kocokin dulu dong. Terangin. Brightness dari HP-nya di terangin deh. Bisa. Brightness-nya, pencahayaannya. Coba Lebih terang. Ini Oke, Brightness. kau sambil ngomong, ini suami saya pada saat ke Bali. Aku tuh. Ini video yang udah ada di sosial media. Oh, oke. Ngomong. Kak. Ini suami saya saat di Bali yang dia bilang dia di Manado. Ini sudah berada di sosial media. Udah. Ini pas kejadian tanggal berapa Kak? Di Bali. Ini Agustus, saat itu aku di Thailand. Bulan Agustus ya? Iya, bulan Agustus. Saat Kayu ada. Berarti ini dia berbohong itu ya kak? Iya, dia berbohong, dia bilang ke Manado, ternyata dia ke Thailand. Terus ke Manado ternyata ke Bali. Terus dia facial. Treatment bareng. Ini di Bali. Jakarta. Dapat trennya. Bulan Agustus juga. Agustus juga. Oke. Ini juga Party barang. dia posting Ini di mana? di Bali. Bali. Agustus juga. Agustus juga. Nah terakhir setelah kakak melihat kan mereka akhirnya posting nih kak di sosial media foto barangnya. Itu kakak taunya pertama kali dari mana dan reaksi kakak tuh bagaimana? Pertama kali dari teman. Dia bilang ini suami kamu nggak diposting sama DC. Karena aku kan nggak bisa lagi lihat Instagram dia. Aku bilang, iya loh kok bisa ya? Aku WA suami, iya aku udah capek bohong katanya. Maafin aku ya. Kayaknya si perempuan ini tuh udah deh buka-bukaan aja deh, udah capek juga kali. Dia udah nggak mikir lagi. Nih, pertama kali videonya ini. Jadi mana Mbak? Ini di Jambi, di kotaku sendiri. Aku nggak tahu ini di mana, klub ini di mana aku nggak tahu. Jadi saat aku tahu itu aku nggak bisa nyusul, karena aku pikir aku mau cari kemana ya kan, aku nggak punya teman.